Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan berikan pengertian yang baru, untuk kami lebih lagi memahami dan mengenal akan Engkau dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 84. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 84 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara dikasih Tuhan, sebagian orang yang hadir beribadah di sebuah gereja di salah satu kota di Australia harus mengeluarkan biaya untuk parkir kendaraan hingga mencapai ratusan ribu rupiah selama 2 jam. Di Inggris lebih mahal lagi biaya parkirnya, dan itu belum termasuk bahan bakar untuk perjalanan. Tapi walaupun demikian, masih banyak orang yang tetap berusaha hadir dalam ibadah yang diadakan pada hari Minggu. Untuk beribadah bersama di sebuah tempat yang kita sebut gereja membutuhkan cukup banyak pengorbanan. Korban waktu, yaitu waktu untuk mempersiapkan diri dari rumah, di perjalanan dan waktu di tempat ibadah. Juga korban materi, yaitu untuk ongkos perjalanan, biaya transportasi, biaya parkir kalau ada, korban tenaga, dan berbagai pengorbanan lainnya. Maka tidak heran setelah pandemi lewat, ada banyak dari kita yang sudah merasa nyaman untuk beribadah secara online, karena tidak perlu repot mempersiapkan diri datang ke suatu tempat, dan tidak perlu repot berkorban macam-macam. Tapi kita perlu melatih kembali diri kita untuk giat dalam kegiatan ibadah bersama. Dalam Mazmur 84 ayat 6 ini tertulis, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat ini biasanya digunakan untuk promosi tur ke Israel. Tidak apa-apa juga, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita melihat konteks yang sebenarnya, yang dimaksud mengadakan ziarah di sini adalah datang beribadah kepada Tuhan di bait suci di Yerusalem pada waktu itu. Untuk datang ke Yerusalem, banyak orang yang tinggal di luar kota Yerusalem harus menempuh jarak yang jauh, bahkan sangat jauh untuk tiba di tempat ibadah itu. Mereka berkorban waktu, tenaga, uang, dan berbagai hal lainnya untuk pergi beribadah. Di masa sekarang ini, kita tidak perlu beribadah di Yerusalem. Bait suci di Yerusalem sudah diruntuhkan, dan saat ini tidak ada lagi, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini, di setiap kota dan desa, dimanapun kita berada, kita bisa berkumpul dan beribadah bersama dengan orang-orang percaya. Hal ibadah yang seperti ini jangan kita tinggalkan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara dikasih Tuhan, mari jangan tinggalkan kegiatan ibadah kita bersama-sama dengan orang-orang lain. Meskipun kita harus berkorban waktu, berkorban materi, tenaga, tapi kita akan berbahagia karena berkat dan sukacita dari Tuhan. Sekali lagi di Mazmur 84 ayat 6 ini dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Secara hakikat ayat ini berbicara, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan,
dan yang hidup beribadah kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari selama kita mampu dan kita memiliki waktu yang dianugerahkan Tuhan, milikilah hasrat dan kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Percayalah sebagaimana janji firman Tuhan, ada kebahagiaan bagi orang-orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, bagi orang yang berhasrat untuk beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami semua agar kami tidak kehilangan hasrat kami, kerinduan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan orang-orang percaya. Sekalipun kami harus berkorban banyak hal, berkorban waktu, korban tenaga, korban materi, tapi kami percaya sesuai janji firman-Mu, Tuhan melimpahkan kami berkat, sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Bangkitkan kembali ya Tuhan gairah kami dan semangat kami untuk rajin dan berkobar-kobar untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, berikan pengertian untuk kami lebih lagi memahami akan kehendak-Mu Tuhan, dan agar hidup kami selalu ada dalam jalan kebenaran-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kembali kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sedang mengalami sakit, agar kuasa-Mu Tuhan menjamah, mengalir, menyembuhkan mereka yang sakit, dan menyempurnakan tubuh mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan pada saat ini, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mendapatkan jalan keluar yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berkati juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah kasih karunia dan rahmat-Mu. Berkatilah ya Tuhan umat-umat-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.